Shalom, selamat pagi, salam sukacita dan damai sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020, di weekend yang ceria ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mau mengajak Bapak Ibu serta jemaat terkasih untuk sejenak mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 6. Beginilah bunyinya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih, masih banyak dari kita yang belum benar dalam menganggap keberadaan Tuhan di dalam hidupnya, baik pribadi lepas pribadi. Siapakah Tuhan bagi dirinya, bagaimana dia menganggap Tuhan di dalam hidupnya, dan lain sebagainya. Banyak orang menganggap Tuhan itu seperti jin dari lampu Aladin. Kita baru datang mencarinya, kita baru datang kepadanya ketika kita mau atau butuh sesuatu. Jadi kita berdoa layaknya menggosok lampu itu, seraya berdoa, ya Tuhan, saya mau ini, saya mau itu, saya ingin itu, saya ingin ini. Atau begitukah ketika kita lagi benar-benar butuh sesuatu, seraya juga berdoa, saya mau lebih sukses lagi, tolong Tuhan kabulkan permintaan saya. Begitukah kita memandang Tuhan itu? Atau memang sudah mengalir serta mendarah daging di dalam kehidupan kita cara meminta seperti itu kepada Tuhan? Ada banyak orang memandang Tuhan atau menganggap Tuhan itu juga seperti GPS atau Google Map. Kita baru mencarinya ketika kita tersesat, ketika kita butuh atau benar-benar dalam pergumulan atau kesulitan di dalam hidup. Kita mencari Tuhan, kita meminta Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Dan ketika kita sudah tahu jalan itu, kita kembali lagi mengacukannya atau tidak memperdulikannya. Atau ada aja anggapan kita, apakah Tuhan seperti pengawas CCTV yang siap memperhatikan segala kehidupan kita, dan ketika kita bersalah langsung dihukumnya kena denda. Apakah kita melihat Tuhan seperti itu? Sekiranya tidak. Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih, Alkitab mencatat kita berelasi kepada Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada anak-anaknya, karena Tuhan berbicara kepada umat-umat yang dikasihinya. Dan Alkitab juga banyak mencatat ada banyak hubungan relasi antara Tuhan kepada umatnya. Dia disebut sebagai Raja kita, Dia disebut sebagai Bapa kita, sebagai penyelamat, sebagai batu keselamatan kita, sebagai kekuatan kita. Dan di dalam Mazmur ini, Dia disebut sebagai Gembala. Gembala kita, gembala yang hidup, yang mungkin inilah yang menjadi salah satu Mazmur yang paling familiar di dalam hidup kita. Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih, firman Tuhan saat ini di bagian ayat yang terakhir ini, Dia hendak menyatakan bahwasannya melalui Daud menyatakan keyakinan penuh akan masa depannya bersama Tuhan. Daud mengatakan dengan penuh percaya diri suatu keyakinan akan masa depannya bersama Dia. Daud juga melihat bagaimana di dalam ayat 6 ini dikatakan sekali lagi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kenapa Daud bisa yakin sekali akan masa depan dia? Bukankah dia baru saja melewati lembah kekelaman? Kenapa juga Daud bisa yakin bahwa ia akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Apakah karena Daud itu istimewa? Apakah Daud itu hebat? Tentu bukan. Kuncinya ada di ayat ini. Menarik sekali karena di sini Daud berkata bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhanlah yang mengikuti dia, yang mengejar dia. Keyakinan Daud akan hari esoknya bukan ia dasarkan pada kemampuan dan kekuatannya di dalam diri dia sendiri, tetapi didasarkan pada kemurahan Tuhan. God's grace follow him. Keajaiban Tuhan dan anugerah Tuhanlah yang mengikutinya.
Dan ini adalah satu gambaran yang sangat indah sekali, karena Daud bisa yakin bahwa masa depan dia bukan ditopang oleh kemampuannya sendiri, tetapi oleh karena Tuhan. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, renungan pagi hari ini melalui Mazmur ini hendak mengatakan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan itu objektif, tidak tergantung kepada perasaan kita. Sumber keyakinan kita akan masa depan kita di dalam Tuhan itu aman karena datang darinya. Dialah yang menuntun kita, dialah yang membimbing kita, kebaikan dan kemurahannya lah yang akan mengikuti kita sepanjang masa. Tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini. Semua akan pergi saja, semua akan pergi pada waktunya. Namun satu hal yang pasti sebagai anak Tuhan, bahwa masa depan kita pasti di dalam Tuhan. Apa yang kita rasakan sekarang, besok, lusa, atau kapanpun itu, pasti Tuhan tahu, karena Ialah yang menopang kita, karena Ialah yang menciptakan kita. Lewat Mazmur yang singkat ini kita ingin diberitahu satu lukisan yang indah sekali. Bagaimana kita boleh melihat hubungan Tuhan dengan anak-anaknya yang melahirkan rasa puas, aman, damai, dan yakin di dalam Dia. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, gembala yang baik memberikan kita rasa aman, tetapi bukan dengan menghilangkan segala bahaya. Namun melalui penyertaannya, rasa aman itu akan datang apabila hidup kita sadar akan penyertaannya setiap hari. Gembala yang baik bukan memberikan kepada kita keyakinan terhadap diri sendiri, tetapi keyakinan bahwa gembala inilah yang menuntun dan membimbing hidup kita, keyakinan kita melalui masa depan yang selalu dijanjikan olehnya. Apabila hidup kita sudah jauh dari hubungan yang indah dengan Tuhan Sang Pencipta kita, marilah kiranya kita boleh melihat kembali, marilah kita boleh kembali ke jalan dan melihat siapa Tuhan itu bagi kita. Arahkan pandangan dan hidup kita hanya dalam kebenaran Tuhan. Dengar suara Tuhan, ingat akan janji keselamatan yang Ia berikan. Gembala yang baik siap menerima siapa saja yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Kiranya Mazmur 23 terlebih di dalam ayat 6 ini menjadi doa di dalam kehidupan kita. Kita berdoa supaya ini bisa menghidup kita, bisa membuat hidup kita terunggah kembali dan mengingatkan kita kembali kepada siapa gembala kita yang sebenarnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melakukan aktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Shalom.